Nama Pak Jokowi yang awalnya bakal harum, yang jasanya bakal terus dikenang, dan terus ada di hati rakyat sepanjang masa bakal ternoda, rusak. Kepercayaan yang sudah didapat selama bertahun-tahun, itu bisa saja luntur dalam satu hari, ketika Gibran mau jadi cawapres Prabowo. Halo guys, kembali bersama saya, Nina Nur. Saya sedang menunggu pengumuman atau deklarasi cawapres Prabowo. Tapi sampai sore atau malam ini belum juga ada tanda-tandanya. Padahal hari Minggu lalu, menurut petinggi Partai Gerindra, cawapres Prabowo akan diumumkan hari Senin atau Selasa ini. Kali ini, saya tidak akan mengulik dunia politik ya. Mungkin ini lebih tepatnya disebut sebagai curhat politik atau curpol. Karena saya memang ingin berbagi tentang apa yang saya rasakan dalam beberapa hari terakhir ini. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang punya perasaan yang serupa ya. Rasanya seperti dipermainkan ombak. Ini saya rasakan sejak menguatnya bisikan-bisikan soal dinasti politik yang awalnya saya kira merupakan prank dari Pak Jokowi terhadap para lawan politiknya. Sama dengan ketika ada isu 3 periode yang menguat. Walaupun soal 3 periode ini saya cenderung setuju sih, tapi kan ternyata sekedar isu. Nah, yang soal dinasti politik ini rasanya kayak naik roller coaster ya, wahana halilintar kalau di Dufan ya. Kita dibawa naik, turun ya, mendadak, lalu naik dan turun lagi. Ketika Pak Jokowi berbisik pada Pak Ganjar bahwa nanti kalau habis dilantik jadi presiden, Pak Ganjar mengerjakan kedaulatan pangan. Waktu itu rasanya saya senang banget ya, bahwa ada pengakuan dari Presiden Jokowi tentang kemampuan Pak Ganjar Pranowo untuk melanjutkan pekerjaan beliau sebagai pemimpin bangsa ini. Dan bahwa Pak Jokowi betul-betul mendukung Pak Ganjar sebagai capres. Bukannya mendukung Prabowo seperti yang banyak ditiupkan oleh para pendukung Prabowo. Namun beberapa hari lalu, sebelum acara Rakernas Projo di Kompleks GBK Senayan, terdengar bisikan A1 yang bilang bahwa naga-naganya akan ada rentetan kejadian yang mengkonfirmasi bahwa Prabowo akan memilih Gibran menjadi cawapresnya dan Pak Jokowi kemungkinan ya akan mendukung Prabowo. Semacam itu ya. Bikin saya kaget, tapi saya nggak gitu percaya. Nggak mudah bagi saya untuk percaya. Bahkan ketika Mas Alif dan Bang Denny Siregar sudah bikin video yang memperkuat informasi itu, saya masih sangsi. Lalu ada juga istilah baru, mahkamah keluarga, yang beredar banyak di medsos. Saking santernya dan trending di medsos, media sekelas Kompas pun ikut memberitakannya. Walaupun saya masih sangsi, nggak percaya, namun dalam kepala saya juga timbul pikiran waras ya. Nggak bakal ada asap kalau nggak ada api. Ini bukan sekedar isu PKI dan ijazah Pak Jokowi yang nggak logis dan ngadi-ngadi itu. Isu mahkamah keluarga ini memang sangat dimungkinkan dengan kondisi dan situasi yang ada. Perasaan getir pun mulai menjalari pikiran saya, sampai kelakuan pasangan capres Anies, Caimin yang biasanya bikin saya ketawa itu tidak lagi terasa lucu. Namun perasaan getir ini pun hilang ya oleh kejadian-kejadian di acara Rakernas Projo hari Sabtu lalu ya, tanggal 14 Oktober. Prabowo kan nggak datang. Lalu Gibran hanya hadir sebentar 15 menit saja. Kemudian Presiden Jokowi meminta agar para relawan bersabar dulu dalam menentukan pilihannya. Bukannya bersabar seperti yang diminta oleh Pak Jokowi, acara Rakernas para relawan Projo itu malah mendadak ditutup. Para peserta diarahkan untuk menuju ke kediaman Prabowo di Jakarta Selatan. Dan akhirnya mereka mengadakan deklarasi dukungan terhadap Prabowo di Pilpres 2024. Apakah ini merupakan kemenangan buat Prabowo? Ternyata, deklarasi ini ditanggapi sebaliknya, menimbulkan efek yang tidak sesuai dengan harapan kubu Prabowo. Rakernas dan deklarasi dukungan Projo terhadap Prabowo malah disebut berantakan oleh para netizen. Tentu saja PDIP menanggapinya dengan bilang, nggak masalah buat PDIP. Tapi bikin masalah buat Projo dan Prabowo. Jelas-jelas
Projo melawan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Disuruh sabar malah cepat-cepat deklarasi. Gibran yang katanya bakal jadi cawapres Prabowo juga hanya hadir sebentar. Pak Jokowi pun ya sudah pulang. Kelihatan bahwa mereka yang mengaku sebagai relawan Jokowi sekedar mencatut nama Jokowi saja buat kepentingan Prabowo. Projo yang dipimpin Budi Ari ini pun jadi bahan tertawaan ya di media sosial. Apalagi kemudian ada deklarasi Projo dari 3 wilayah Jakarta yang menyatakan dukungan mereka terhadap Ganjar Pranowo. Ini sangat memalukan bagi Projo yang dipimpin Budi Ari ya. Saya pun merasa bahwa ini adalah kode dari Pak Jokowi bahwa segala isu tentang dukungan beliau terhadap Prabowo dan dinasti politik yang diwakili oleh Gibran itu nggak benar. Rasa getir saya pun mulai menghilang. Wah ini sih saya kira hanyalah prank dari Pak Jokowi terhadap mereka yang memakai embel-embel Jokowi tapi malah mendukung Prabowo. Tapi di pihak lain, Pak Ganjar tiba-tiba bicara soal loyalitas, soal kesetiaan terhadap rumah yang membesarkan. Di sisi ini, saya merasa diberikan jawaban oleh Pak Jokowi. Namun di sisi lain, saya merasa ada sesuatu yang disampaikan oleh Pak Ganjar yang bikin saya menahan diri dulu untuk merasa senang banget atas blunder yang dilakukan oleh Projo. Oke, saya pun menunggu hari Senin, hari di mana Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya soal gugatan atas usia minimum Capres-Cawapres yang 40 tahun itu. Saya kira apa yang saya rasakan pada hari Senin kemarin juga dirasakan oleh banyak teman-teman ya. Siangnya kita senang karena MK sudah ketok palu menolak gugatan beberapa pihak soal batas usia Capres-Cawapres. Sampai-sampai di medsos, di antara sesama pendukung Ganjar itu agak bentrok ya. Ada yang mencibir terhadap mereka yang selama ini menggaungkan soal atau istilah Mahkamah Keluarga untuk menyebut MK, menyebut bahwa mereka sudah berprasangka buruk terhadap Pak Jokowi. Ternyata kan MK menolak gugatan tersebut. Artinya, prasangka terhadap keluarga Pak Jokowi itu tidak benar. Tapi, menjelang sore, ternyata MK mengabulkan sebagian dari satu gugatan. Intinya yang berusia di bawah 40 tahun masih bisa maju jadi capres atau cawapres jika dia pernah atau sedang jadi kepala daerah. WTF MK, itu kata pertama yang muncul di kepala saya. Kita seperti diangkat, lalu dijatuhkan mendadak. Saya cek di medsos, para netizen sepertinya merasakan kegetiran yang sama dengan saya. Kita seperti menertawakan diri sendiri gitu ya. Pantesan sudah cetak-cetak kaos ya. Serta kita bagi-bagiin di sini. Ini dia deklarasi event yang kedua. Tim taktis. Apalagi kemudian ada info di media bahwa besoknya hari Selasa bakal ada deklarasi pasangan Prabowo Gibran. Yang ngomong ini salah satu politisi PDIP. Menurut beliau itu sekalian dengan perayaan ulang tahun Prabowo pada tanggal 17 Oktober 2023. Hari ini ya. Dan sampai sore ini sih belum ada kelanjutannya. Saya sih yakin dengan apa yang disampaikan oleh politisi PDIP itu. Bahwa memang ada rencana seperti itu. Lawang petinggi Partai Gerindra juga bilang bahwa para pemimpin partai koalisi pendukung Prabowo sudah setuju kalau Gibran yang akan jadi cawapres Prabowo. Lalu petinggi Partai Golkar juga mengiyakan bahwa Gibran bakal bergabung dengan Partai Golkar. Gak ada asap kalau gak ada api kan ya. Tapi sepertinya gak jadi ya deklarasi hari ini atau mungkin nanti malam. Ya kita lihat dan tunggu saja. Bolanya sekarang memang ada di Gibran. Gibran sendiri nampaknya juga ngasih sinyal-sinyal tertentu yang bisa dikatakan cenderung mengiyakan isu cawapres Prabowo itu ya. Seperti ketidakhadirannya dalam acara peresmian kantor DPC PDIP Solo oleh Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati. Dan jawaban Gibran ketika ditanya media juga mengambang, gak tegas gitu.
Rencananya kan hari Rabu besok Gibran akan bertemu dengan Sekjen PDIP di Jakarta. Katanya mau konsultasi dengan para pemimpin partai PDIP. Kalau memang Gibran nggak ada rencana pribadi mau ikut Pilpres 2024, kenapa nggak menjawab dengan tegas aja gitu ya? Tinggal bilang enggak, titik. Bahkan Gibran nggak perlu konsultasi, ya kan? Nah, kalau sampai ada konsultasi bertemu dengan para pimpinan partai PDIP, itu kan seakan memberikan pesan bahwa Gibran memang mau jadi cawapres. Dan itu memang haknya Gibran ya. Seperti yang tadi saya bilang, bolanya sekarang ada di Gibran. Dan kalau sampai Gibran mau dan jadi cawapres Prabowo, saya kira efek buruk akan menimpa Pak Jokowi. Semua prestasi Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun memimpin, membangun, dan memajukan negara dan bangsa ini akan hancur berantakan. Karena tidak ada yang suka sama yang namanya dinasti politik dalam konteks Pilpres. Ini beda ya, dengan ketika Gibran dan Bobi Nasution maju ikut pemilihan wali kota, tidak ada aturan yang diubah waktu itu. Gibran dan Bobi murni maju dan menang. Beda dengan saat ini. MK yang jadi penyebab mulusnya jalan Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024. MK yang sangat diharapkan oleh publik untuk tidak jadi sarana majunya Gibran, malah bisa dibilang menggelar karpet merah buat Gibran. Ini yang bilang seorang pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Begitu banyak kritik yang menyerbu MK. Banyak ya, dari ahli hukum, dari juru bicara tim sesnya Ganjar Pranowo, Ciko Hakim, dari LSM, dari mahasiswa, dari pegiat media sosial, dari para netizen ya. Ada ratusan tokoh yang bikin maklumat Juanda yang isinya meminta agar Presiden Jokowi memberi teladan dan bukannya memberi contoh buruk membangun kekuasaan bagi keluarganya. Banyak sekali reaksi negatif ketimbang reaksi positifnya. Bahkan media asing pun sampai ikut memberitakan bahwa keputusan MK itu dinilai tidak demokratis. Ada media dari Cina, dari Jepang, Singapura, media yang cukup besar dan populer ya, bukan yang abal-abal. Ini ya kalau sampai diberitakan media asing, bisa-bisa akan berdampak ke penilaian investor, bahkan ke harga saham. Citra positif yang selama ini melekat pada Presiden Jokowi bisa-bisa akan hancur. Kembali lagi, semuanya ada di tangan Gibran. Kalau Gibran mau jadi cawapresnya Prabowo, saya nggak bisa membayangkan ya bagaimana hancurnya citra diri seorang Jokowi. Kita bicara dengan awas, waras, dan berusaha cerdas ya. Kekhawatiran, kegelisahan kita semua terhadap yang namanya dinasti politik dalam Pilpres 2024 itu akan semakin dirasakan oleh semakin banyak orang di dalam dan di luar negeri. Kalau Pak Jokowi berani melawan supremasi negara-negara luar yang mau memanfaatkan sumber daya negara kita, yang mau memperbudak bangsa dan negara kita, masa Pak Jokowi tega membiarkan hal-hal yang tidak demokratis menimpa rakyatnya, kita-kita ini? Nama Pak Jokowi yang awalnya bakal harum, yang jasanya bakal terus dikenang, dan terus ada di hati rakyat sepanjang masa bakal ternoda, rusak. Kepercayaan yang sudah didapat selama bertahun-tahun, itu bisa saja luntur dalam satu hari. Ketika Gibran mau jadi cawapres Prabowo. Saya nggak mengada-ngada. Silahkan cek suara-suara gencar para netizen yang mengecam keputusan MK. Keputusannya saja sudah dikecam. MK disebut sebagai salah satu jalur menuju Pilpres 2024. Hilang itu marwahnya MK. Apalagi sampai kekhawatiran itu terbukti. Sampai Gibran jadi cawapres. Dampaknya hancur banget. Oke guys, curpol. Curhat politik sampai di sini dulu ya. Kita lihat perkembangannya. Saya tetap mendukung Pak Ganjar karena hanya Pak Ganjar Pranowo yang mampu memimpin negara ini. Sesuai dengan perkataan Pak Jokowi sendiri dalam beberapa momen terdahulu. Hanya Pak Ganjar yang punya nyali, yang berani, yang mampu. Begitulah dinasti-dinasti. Kura-kura memang juara.